Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawwafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, adanallahu wa iyyakum. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, janallahu wa iyyakum. Hari ini tentunya kita berada di bulan Ramadan, sudah hari yang ke-24. Kalau kita ibaratkan sebuah perjalanan menuju sebuah ketakwaan, kita hampir berada pada finish, pada ujung sebuah pendidikan ketakwaan yang Allah ingin bangun pada diri kita. Ada 3 rumusan sebuah ketakwaan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah Allah nyatakan kepada kita di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 102. Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekalipun kalian meninggalkan kehidupan ini kecuali di dalam keadaan Islam. Rumusan ini disampaikan oleh para ulama tafsir, bahwa ketakwaan itu harus dilakukan dengan kesungguhan. Haqqa tuqatih. Jadi bagaimana ketakwaan itu yang didefinisikan oleh para ulama, bahwa sebuah ketakwaan itu adalah kemauan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan dengan apa? Dengan kesungguhan. Haqqa tuqatih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang mufassir yang kitab tafsir beliau menjadi rujukan para ulama, menyebutkan kepada kita satu kutipan yang sangat penting untuk kita memahami bagaimana ketakwaan itu dilakukan dengan haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar, ketakwaan itu seperti apa? Beliau mengutip sebuah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiyun. Bahkan para ulama tafsir sepakat bahwa beliau radhiyallahu anhu adalah mufassir minas sahabah, seorang ahli tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat.
Karena tidak semua para sahabat Nabi ridwanullahu ajma'in adalah dikenal dengan mufassir Quran. Apalagi kita. Apalagi ustaz-ustaz kita. Apalagi para kiai. Tidak semua mereka dikenal dengan mufassir Quran. Ini mereka yang hidup dengan para sahabat Nabi tadi, hidup bersama dengan pendidikan Rasulullah SAW. Tidak semuanya dikenal dengan mufassir Quran. Dan salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dan kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, beliau sampaikan kepada kita ayyuta Allah, bahwa sebuah ketakwaan yang haqqa tuqati itu adalah ketakwaan yang muncul pada diri seseorang, ayyuta Allah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala wala ya'si, dan tidak pernah terlintas sedikit pun untuk bermaksiat. Jadi tidak terlintas untuk bermaksiat. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia senantiasa mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Wa ayyashkurallah. Yang kedua dikatakan orang yang bertakwa itu dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia tidak akan pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak akan mau untuk meninggalkan, melupakan, menutup Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Kemudian yang ketiga beliau sampaikan kepada kita bahwa yang ketakwaan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau sampaikan kepada kita adalah takwa yang dia senantiasa berbuat untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Ini haqqa jihad. Jihad kesungguhan untuk meraih sebuah takwa. Bahkan nanti ikhwani wa akhwati fillah janallahu wa iyyakum, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim pada nomor 163, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa ada orang yang takwanya itu temporer. Ada orang yang takwanya itu bukan sebenarnya. Ada orang yang takwanya itu musiman. Musim Ramadan takwa. Musim corona enggak itu. Jadi ini ada orang yang seperti itu Rasulullah gambarkan. Bahkan beliau menggambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, begitu cepatnya perubahan orang itu untuk takwa kemudian kufur, takwa kufur, takwa kufur. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sampaikan kepada kita, badiru bil a'mal satakunu fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulan mu'minan wa yamshi kafiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal, segera kalian beramal. Segera kalian melakukan aktivitas-aktivitas saleh, aktivitas-aktivitas kebaikan. Badiru bil amal saleh. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanan, akan muncul nanti fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Al-mihan. Akan muncul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatan. Fitnah. Seperti apa fitnah itu? Nabi sampaikan kepada kita, munculnya fitnah itu kaki ta'il lailil muzlim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu akan muncul bagaikan malam yang gelap gulita. Orang tidak lagi tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Itu ketika fitnah itu muncul. Orang tidak tahu lagi tolak ukur kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Orang tidak lagi bisa menimbang ini baik atau buruk. Orang tidak lagi bisa melihat dengan kacamata yang benar bagaimana satu perkara itu dalam timbangan syariat. Kata Nabi SAW, badiru bil amal.
segera kalian melakukan amal saleh. Satakunu fitanan ka kita lailul muslim. Muncul nanti fitnah, yang fitnah itu bagaikan malam yang gelap gulita tadi. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ketika fitnah itu muncul, ada orang yang pagi harinya dia dalam keadaan beriman, sore harinya dia kufur. Bayangkan, pagi iman, sore harinya kufur. Sore hari dia beriman, pagi harinya kufur. Cepat. Ketika fitnah itu muncul, cepat sekali perubahan seseorang. Cepat sekali seseorang itu berubah dari keimanan kepada kekufuran. Yang Nabi SAW gambarkan, apa yang menyebabkan itu semua? Bukan mereka orang yang berpindah agama, bukan. Kalau berpindah agama mungkin dia akan kufur selamanya, atau dia akan mukmin selamanya ketika dia pegang dalam keagamaan. Tetapi kata Nabi SAW, ada orang yang seperti itu. Pagi dia beriman, sore dia kufur, sore dia beriman, paginya kufur lagi, sorenya beriman lagi, paginya kufur lagi. Mudah cepat perubahan itu. Apa yang terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual, dia gadaikan agamanya untuk urusan dunia. Dia jual agamanya untuk urusan dunia. Kalau untuk agama cukup di masjid, tapi ketika dia beraktivitas sosial, beraktivitas ekonomi, ketika dia beraktivitas di luar daripada norma-norma syariat tadi, ini yang terjadi kata Nabi SAW. Nah, ini pendidikan Ramadan tadi, pendidikan Ramadan yang hampir kita selesaikan pada beberapa hari ke depan nanti, adalah pendidikan yang mengajarkan kepada kita untuk kita bisa bertakwa dengan sebenar-benar takwa tadi. Semaksimal mungkin kita berupaya untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin orang yang bertakwa dia melakukan kemaksiatan? Mungkin. Tetapi kemaksiatan itu bukan kebiasaan. Itu beda. Jadi bisa jadi orang yang bertakwa dia melakukan kemaksiatan. Bukan orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia tidak melakukan kemaksiatan, bukan. Tetapi mungkin terjadi orang yang bertakwa itu dia bermaksiat. Tetapi apa yang dia lakukan dan membedakan antara yang takwa dengan yang tidak, orang yang bertakwa mungkin dia melakukan kesalahan, mungkin dia melakukan kemaksiatan. Tetapi apa yang terjadi? Dia akan terus untuk melakukan perbaikan. Nanti Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala merumuskan bahwa satu sifat karakter manusia yang bertakwa itu adalah muhasabatun nafs. Mau melakukan evaluasi korektif. Selalu melakukan koreksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Hasyr. Surat 59 ayat 18. Siapa yang takwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan dengan ketakwaan tadi dia mau mengevaluasi, memperhatikan maqaddamat, apa yang telah lalu dan untuk apa dia lakukan untuk esok harinya. Artinya apa? Orang yang